Macam tak betul je budak ni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Wahyuni dari Prodi BBSIA. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah fonologi selama 1 semester. Apakah itu fonologi? Fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, fonologi ialah mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Untuk selanjutnya ada fonetik. Fonetik ialah proses mengkaji tentang bunyi bahasa yang tidak berkaitan dengan pembeda makna. Ruang lingkup fonetik ini adalah materi yang saya tekankan. Karena apa? Karena materi ini yang lebih saya pahami daripada yang lain, atau lebih besar pemahamannya di materi jenis-jenis fonetik ini. Ruang lingkup fonetik yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis. Meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Pembahasannya antara lain meliputi masalah alat-alat ucap yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa itu, mekanisme arus udara yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa, bagaimana bunyi bahasa itu dibuat, mengenai klasifikasi bunyi bahasa yang dihasilkan serta apa kriteria yang digunakan, mengenai silabel, dan juga mengenai unsur-unsur atau ciri-ciri suprasegmental seperti tekanan, jeda, durasi, dan nada. Fonetik artikulatoris ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat suara. Fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya, sebagai getaran udara. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi-bunyi tersebut dianalisis frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Fonetik jenis ini banyak berhubungan dengan fisika. Bunyi yang keluar lewat mulut bergerak dan mengalir melalui udara. Fonetik akustik yang objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara, antara lain membicarakan gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatannya. Ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, dan intensitas bunyi. Juga mengenai skala desibel, resonansi, akustik produksi bunyi, serta pengukuran akustik itu. Kajian fonetik akustik lebih mengarah kepada kajian fisika daripada kajian linguistik, meskipun linguistik memiliki kepentingan di dalamnya. Contohnya, misal, apabila memati alat musik gitar, udara akan bergetar dan senar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi yang dapat dinikmati keindahannya. Yang ketiga, fonetik auditoris. Mengarahkan kajiannya pada persoalan bagaimana manusia menentukan pilihan bunyi-bunyi yang diterima, alat pendengarannya, atau bagaimana seorang pendengar menanggapi bunyi-bunyi yang diterimanya yang perlu diproses sebagai bunyi-bunyi bahasa bermakna. Fonetik auditoris juga memiliki arti kajian terhadap respons sistem pendengaran terhadap rangsangan gelombang bunyi yang diterima oleh telinga. Jadi,
Fonetik auditoris ini meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Untuk materi selanjutnya adalah alat ucap. Alat ucap merupakan organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat ucap manusia meliputi 1. Paru-paru, 2. Batang tenggorokan atau faringal, 3. Pangkal tenggorokan atau laringal, 4. Pita suara, 5. krikoid, 6. tiroid, 7. aritenoid, 8. dinding rongga tenggorokan, 9. epiglotis, 10. akar lidah, 11. pangkal lidah atau dorsal, 12. tingkal lidah medial, 13. daun lidah laminal, 14. ujung lidah apikal, 15. anak teka uvular, 16. langit-langit lunak atau velar, 17. langit-langit keras atau palatal, 18. gusi dalam, gusi belakang, jeruk gigi, lengkung kaki gigi atau alveolar, 19. gigi atas dental, 20. gigi bawah dental, 21. bibir atas labial, 22. bibir bawah labial, 23. mulut, 24. rongga mulut, dan 25. rongga hidung. Untuk materi selanjutnya, Krida Laksana mengemukakan adanya fonetik-fonetik sebagai berikut: fonetik instrumental, fonetik parametris, fonetik terapan. Fonetik instrumental adalah bagian dari fonetik yang merekam, menganalisis, dan mengukur unsur-unsur bunyi ujaran. Ini melibatkan penggunaan alat untuk merekam dan menganalisis bunyi, seperti spektograf dan osilograf. Fonetik parametris adalah sebuah pendekatan dalam studi fonetik yang memandang ucapan sebagai sistem fisiologis tunggal dengan variabel-variabel artikulasi dalam saluran. Pendekatan ini mempelajari parameter-parameter fisik yang terlibat dalam produksi suara manusia. Lebih lanjut, pendekatan ini juga dapat melibatkan penggunaan alat-alat instrumental untuk menganalisis dan mengukur parameter-parameter tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai konsep ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber yang membahas topik fonetik dan fonologi. Fonetik terapan membahas komponen bunyi suatu bahasa, seperti penyampaian ujaran dan penerimaan bunyi, serta aspek fungsional, yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ujaran atau fonologi. Untuk materi selanjutnya adalah konsonan. Apakah yang dimaksud dengan konsonan? Konsonan adalah jenis huruf yang melambangkan bunyi non-vokal dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan direalisasikan dengan obstruksi yang menghambat aliran udara. Huruf konsonan direalisasikan dengan obstruksi melewati mulut. Mereka berbeda dengan huruf vokal yang melambangkan bunyi vokal dan terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Ada konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup ialah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba. Konsonan hambat letup terdiri dari: yang pertama, konsonan hambat letup bilabial. Yang kedua, konsonan hambat letup apikodental. Yang ketiga, konsonan hambat letup apikopalatal. Yang keempat, konsonan hambat letup mediopalatal. Yang kelima, konsonan hambat letup dorsovelar. Dan yang terakhir, konsonan hambat letup hamzah. Berikutnya ada konsonan nasal. Konsonan nasal adalah fonem yang direalisasikan melalui bantuan rongga hidung. Berbeda dari konsonan yang dinasalisasi. Konsonan ini dapat diidentifikasi sebagai konsonan lintang yang diartikulasikan dengan interaksi.
konsonan ini dapat ditemukan pada hampir seluruh bahasa oral manusia di dunia. Untuk materi selanjutnya adalah nada. Apakah yang dimaksud dengan nada? Menurut Keraf, nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Untuk selanjutnya adalah nada distintif. Nada distintif adalah sebuah sifat bahasa yang bisa berkontras. Bunyi antara F dan V tidak distintif, artinya perbedaan pengucapan kedua bunyi tersebut tidak memengaruhi makna kata yang diucapkan. Untuk selanjutnya adalah durasi. Apakah yang dimaksud dengan durasi? Durasi sebuah segmen dalam sebuah kalimat dapat diucapkan dalam waktu yang relatif lama dari segmen-segmen yang lain dalam kalimat untuk menekan segmen itu. Untuk selanjutnya adalah pemberhentian. Pemberhentian ada dua. Yang pertama, pemberhentian antara koma, dan yang kedua, pemberhentian non-final atau jeda. Pemberhentian antara koma. Pemberhentian antara koma digunakan untuk menandai jeda kalimat dan memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau namun. Selain itu, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Pemberhentian non-final atau jeda adalah pemberhentian yang tidak menyimpulkan kalimat. Jadi, kesimpulannya, kedua pemberhentian tersebut merupakan penggunaan tanda koma dalam penulisan, tetapi mereka digunakan dalam situasi yang berbeda. Pemberhentian koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Sementara pemberhentian non-final atau jeda digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau namun. Untuk selanjutnya adalah fonem. Apakah yang dimaksud dengan fonem? Fonem, objek penelitian fonetik adalah fon, yaitu bunyi bahasa pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna kata atau tidak. Sebaliknya, objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Ini menurut Spinoza. Fonem tidak sama dengan huruf, dan huruf adalah lambang dari bunyi. Jumlah huruf ada 26. Jumlah fonem lebih dari 26. A few moments later. Klasifikasi fonem ada dua, segmental dan suprasegmental. Segmental ialah fonem yang dapat dianalisis karena merupakan bagian dari unsur segmental bahasa. Jenis fonem ini disebut juga fonem primer, misalnya A, B, C, D, dan sebagainya. Fonem segmental dibagi atas vokal, diftong, dan konsonan. Yang pertama, vokal. Vokal merupakan fonem vokal yang merupakan suara dalam bahasa lisan yang dicirikan dengan pita suara yang terbuka, sehingga tidak ada tekanan udara. Contohnya A, I, U, E, O. Yang kedua, diftong. Diftong adalah gabungan dua vokal yang diucapkan sekaligus, yang menghasilkan satu bunyi saja. Diftong terdiri atas 4 gabungan vokal, I, Au, E, dan O, Oi. Contoh kata yang mengandung diftong adalah santai, I, kerbau, Au, koboi, dan amboy. Diftong ini sering digunakan dalam seperti dalam kata balairung, taufik, geyser, dan survei. Konsonan merupakan fonem konsonan yang merupakan suara dalam bahasa lisan yang dicirikan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi. Suprasegmental ialah fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Jenis fonem ini disebut juga fonem sekunder, misalnya tekanan, nada, intonasi,
dan sebagainya. Yang pertama, tekanan. Tekanan adalah kuat lemahnya suara ketika suatu bunyi bahasa diucapkan atau difonasikan. Nada. Nada adalah tinggi rendahnya atau naik turunnya suatu arus ujaran atau bunyi bahasa. Yang ketiga, durasi. Durasi adalah panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan suatu bunyi. Yang keempat, jeda. Jeda adalah pemberhentian di antara arus ujaran, baik di antara fonem dan fonem maupun kata dan kata. Untuk selanjutnya adalah alofon. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya fonem I pada kata ingkar, cita, dan tari. Masing-masing I tersebut merupakan alofon dari I. Fonem O mempunyai alofon seperti pada kata tokoh dan toko dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya adalah perubahan fonem. Perubahan fonem adalah proses di mana bunyi vokal maupun konsonan pada suatu kata mengalami perubahan. Proses perubahan fonem misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya fonem M pada kedua morfem tersebut berubah menjadi M, N, Ny, Eng sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, dan meng. Morfem pen berubah menjadi pem, pen, peng. Perubahan-perubahan tersebut tergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Untuk selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Asimilasi progresif adalah bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Asimilasi regresif adalah bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Sifat asimilasi ada dua. Yang pertama, asimilasi total. Asimilasi total bila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul. Yang kedua, asimilasi parsial. Asimilasi parsial adalah bila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Untuk materi yang terakhir adalah disimilasi. Disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contohnya, kata cita dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta dalam bahasa Indonesia, dan kata janma dalam bahasa Sanskerta menjadi jelma dalam bahasa Indonesia. Disimilasi terjadi karena sebuah bunyi berubah untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lain. Maka, disimilasi terjadi bila dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi mata kuliah fonologi selama 1 semester. Semoga dari pemaparan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.